Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa magang di P4 Hikmah FAM akan menjelaskan mengenai kegiatan yang telah kami lakukan di tempat magang dan juga testimoni mengenai program magang MBKM ini. Kegiatan yang telah kami lakukan selama magang di P4 Hikmah FAM meliputi kegiatan penyemaian, pindah tanam, perawatan tanaman, peracikan nutrisi, panen hingga pasca panen, serta juga meliputi kegiatan pelatihan pertanian hidroponik. Selanjutnya, manfaat mengenai program MBKM ini bagi kami yaitu dapat meningkatkan soft skill yang sebelumnya belum kami dapatkan di kuliah. Setelah itu, ada hambatan yang kami dapat dari program MBKM ini, yaitu kami kurang maksimal dalam mengerjakan setiap kegiatan maupun mengisi worksheet karena program MBKM ini masih baru. Untuk mata kuliah KPT Selekta, secara kognitif saya memahami bahwa melaporkan fenomena-fenomena yang menjadi catatan penting dalam magang. Kemudian secara aspek psikomotoriknya, saya menemukan dan bisa melaporkan eksplorasi secara logis dan kritis. Untuk mata kuliah analisis manajemen pemasaran, capaian pembelajaran dari aspek kognitif yang paling berhasil adalah memahami strategi pemasaran yang sedang dijalankan oleh mitra dan juga memahami analisis pasar yang telah dijalankan. Sementara itu, untuk aspek psikomotorik yang paling berhasil adalah mengidentifikasi permasalahan mengenai kegiatan promosi. Sedangkan untuk aspek afektif yang paling berhasil adalah memiliki sikap yang teliti. Untuk mata kuliah analisis manajemen sumber daya manusia, dari aspek kognitif yang paling berhasil didapatkan adalah kemampuan memahami manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Sedangkan untuk aspek psikomotorik yang paling berhasil didapatkan adalah keterampilan dalam menuliskan data kompetensi jabatan. Dan untuk aspek afektif yang paling berhasil adalah sikap teliti, analitis, dan evaluatif. Selanjutnya, untuk mata kuliah analisis manajemen operasional dalam agribisnis, aspek kognitif yang paling tercapai ialah mahasiswa mampu memahami identifikasi kualitas produksi. Lalu untuk aspek psikomotorik yang paling tercapai ialah mahasiswa terampil dalam mengembangkan rencana, kriteria, dan target produksi. Lalu untuk aspek afektif yang paling tercapai ialah mahasiswa mampu melaksanakan teamwork dengan baik. Mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian dalam aspek kognitif kami memahami validasi data, cara menghitung lembaga-lembaga pemasaran, serta fungsi-fungsi pemasaran. Kemudian dalam aspek psikomotorik kami terampil dalam mengkomunikasikan, menghitung margin pemasaran, serta mengoperasikan alat untuk analisis. Kemudian terakhir dalam aspek afektif kami mengambil sikap teliti, terampil, objektif, dan disiplin. Communication skill development, di mana kita mendapatkan kemampuan untuk menerapkan komunikasi yang baik. Lalu secara efektif kita dapat menerapkan tingkat kepercayaan diri untuk menjadi komunikator yang baik. Lalu secara psikomotorik kita dapat menerapkan interpersonal skill sehingga kita bisa bekerja sama secara efektif di dalam suatu kelompok. Untuk mata kuliah implementasi komunikasi agribisnis, dari aspek kognitif yang paling tercapai ialah meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyuluhan pertanian. Dari aspek psikomotorik ialah mahasiswa terampil merancang dan mengevaluasi program penyuluhan pertanian. Dari aspek afektif, mahasiswa memiliki sikap inovatif dan kreatif. Untuk mata kuliah implementasi manajemen usaha tani, dari aspek kognitif yang paling berhasil kami dapatkan yaitu kami mampu dalam mengetahui kualitas produk serta kami mampu dalam penanganan dan penggunaan pupuk atau nutrisi. Selanjutnya dari aspek psikomotorik kami mampu dalam penggunaan peralatan teknologi. Yang terakhir dari aspek afektif yang paling berhasil kami dapatkan yaitu kami mampu memiliki tanggung jawab. Untuk mata kuliah leadership development dalam aspek kognitif kami memahami kelemahan, kelebihan, peran, strategi, serta perbedaan adat istiadat agama dalam setiap anggota tim. Dalam aspek psikomotorik kami terampil dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, serta menganalisis risiko. Kemudian dalam aspek afektif kami mengambil sikap teliti, kritis, dan tanggap.
Untuk mata kuliah marketing skill, dari aspek kognitif yang paling berhasil adalah memahami karakteristik produk, promosi produk, survei pasar, serta kegiatan pemasaran. Sedangkan untuk aspek afektif yang paling berhasil adalah teliti dan sabar dalam menganalisis data-data hasil pemasaran. Serta yang terakhir, dari aspek psikomotorik yang paling berhasil adalah mampu mengolah data, menganalisis, serta menafsirkan data tersebut. Dari presentation skill, kita dapat mengetahui teknik presentasi yang baik. Lalu melalui presentasi skill juga kita dapat memahami bagaimana cara menyajikan presentasi secara menarik sesuai dengan kebutuhan peserta. Lalu secara psikomotorik kita dapat mengetahui seberapa tingkat pemahaman peserta melalui penyajian yang telah kita lakukan. Untuk mata kuliah reporting skill, dari aspek kognitif yang berhasil saya dapatkan yaitu merencanakan dan memperbaiki dokumen tertulis mengenai data kegiatan budaya hidroponik. Sementara untuk aspek psikomotorik yang berhasil saya dapatkan yaitu mengumpulkan informasi mengenai data penjualan komoditi produk yang ada di P4S Hikmah. Sedangkan untuk aspek afektif yang saya dapatkan yaitu kita dapat bertanggung jawab mengumpulkan dan mengkompilasi semua dokumen yang ada di P4S Hikmah. Untuk kuliah teamwork development skill, dari aspek kognitif saya memahami target kerja, kemudian bagaimana cara mengevaluasi prosesnya. Kemudian untuk aspek psikomotoriknya, saya memahami bahwa proses perencanaan dan monitoring kerja harus dilaksanakan secara berkala. Kemudian dari aspek sikapnya, kita harus terbuka untuk menerima segala masukan yang membangun tim. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.